Sungguh mohon belas dan kasihan-Mu Tuhan, sehingga saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, saat hamba-Mu Engkau percaya menjadi pribadi yang mengajak umat tebusan-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan, kami sungguh mohon Engkau berbicara kepada setiap kami oleh karena anugerah-Mu, sehingga Tuhan baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan secara khusus kami mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dipesankan oleh pengurus Subbidang Kebaktian Doa, mari kita membuka kitab Roma. Roma pasal yang kelima. Saudaraku, kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita buka teks Alkitab kita dan saya akan membacakannya demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa saya sedang berada atau masih bersekolah di sekolah menengah pertama, saya melihat senior-senior saya, mereka bermain basket dengan handal, yang kelas 3 SMP, kemudian yang kelas 2, 3 SMA, dan sering menang. Tim basket itu menjadi anak-anak populer di sekolah. Dan kelihatannya sistem pelatihannya cukup baik, maka generasi demi generasi biasanya tim basket sekolah kami termasuk tim handal. Jadi saudara, waktu itu saya berpikir, wah pengen ya mendapatkan pengakuan, mendapatkan aplaus sebagai bagian dari tim sekolah dan bisa menang. Maka saudara, ketika terbuka kesempatan untuk masuk ke dalam ekstrakurikuler basket, saudara, saya mendaftar. Saya sudah membayangkan saudara, karena saya tahu pelatihnya bagus, pelatih B, kemudian nanti naik ke pelatih A setelah SMA. Wah, saya sudah membayangkan, saya bisa seperti senior-senior saya. Hari pertama latihan, swear deh, capeknya bukan main. Latihannya sangat berat, mana zaman dulu sekolah saya tuh cowok semua saudara, sangat berat. Kalau ada yang salah dihukum dengan push up, aduh saudara, saya hari pertama latihan udah mau muntah rasanya. Akhirnya saya ngomong, kalau gitu mendingan nyerah aja deh. Tapi saudara, saya terus dorong diri saya. Yang saya mau ngomong adalah, saudara, melihat glorinya, melihat kemuliaannya, pengen. Proses yang berat, nggak mau. Tapi kan murid Kristus juga seperti itu. Mereka melihat Kristus mengajar dengan wibawa, ditambah kuasa melakukan mujizat. Mereka sudah pikir mereka akan terus berjalan seorang pemimpin baru yang luar biasa. Bahkan Yakobus sama Yohanes bilang, nanti kami di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Tapi begitu Kristus mengatakan, dia akan menderita di Yerusalem dan mati.
Petrus langsung menarik Kristus ke samping. Sekali-kali itu tidak akan terjadi padamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Roma pasal 5 ini mengatakan memang betul saudara, ada kemegahan untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Dan kita senang dengan itu. Banyak kekristenan yang mengajarkan, percaya, kamu akan selalu menjadi kepala. Beriman, maka hidupmu akan nyaman. Tapi saudara, masalahnya adalah Kristus sendiri berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa terlebih dahulu dunia sudah membenci aku. Kristus pun berkata, dalam dunia kamu menderita. Kristus tidak berkata, percayalah kepadaku dan hidupmu akan mendapat garansi tanpa masalah sama sekali. Itu tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sepertinya saudara kita itu suka ikut Kristus untuk kemuliaannya. Tapi ikut Kristus lalu menderita? No. Masalahnya istilah menderita atau sengsara yang kita pikirkan saat ini, itu yang pertama bisa terjadi karena kesalahan kita, bisa terjadi karena konsekuensi dari iman, tapi penderitaan, kesengsaraan itu mencakup semua hidup yang tidak nyaman, yang tidak mudah. Yang kita tidak bisa lawan acap kali saudara, kita tidak bisa cegah acap kali saudara. Saya dengan semu sedang berkendara pelan-pelan baik-baik. Sejak saya kembali ke GKI Sunter, mobil gereja yang dipercayakan kepada saya tidak pernah lecet sama sekali. Bersyukur Tuhan boleh jaga pelihara meskipun melalui berbagai macam jalan. Lagi stop di lampu merah kagak ngapa-ngapain, beneran lagi berhenti. Lagi ngobrol berdua tiba-tiba gabruk. Bapak dan ibu jatuh dari motor sampai mereka nggak bisa bangun mobil itu. Mereka kejepit antara motor dengan mobilnya. Kenapa? Sedang hujan, jadi mereka kepleset. Itu ngebenerinnya sampai harus bahkan disetel bodinya karena ternyata cukup berat ternyata dampaknya saudara. Kita sudah jaga diri nih, makan cukup, vitamin juga, olahraga, tidur cukup. Tapi kita tidak bisa nahan virus itu masuk juga ke badan. Kita pikir kita baik-baik, begitu perubahan musim dari panas ke hujan, tahu-tahu leher kok mulai, tenggorokan mulai sakit kalau menelan. Sehingga sebenarnya kesengsaraan, penderitaan, itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan lagi dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan itu berkata bahwa kita dapat bermegah dalam kesengsaraan. Itu teks yang kita akan renungkan secara khusus malam ini. Oleh karena apa saudara, firman Tuhan lalu berbicara demikian, kesengsaraan itu mengerjakan bagi kita. Nah itu harafiahnya. Kesengsaraan itu mengerjakan bagi kita ketabahan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris jadi beberapa kata ya, ada endurance seperti baterai energizer itu saudara. Terus jalan gak ada stopnya, jadi tahan lama. Perseverance itu ketekunan, tekun terus mengerjakan sampai selesai. Patience, kesabaran. Nah, jadi termasuk nuansa itu semua. Di dalam teks Alkitab terjemahan baru kedua dipakai kata ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah saudara, saya berikan gambaran begini saudara ya. Waktu SD saudara, saya suka diajak papa saya itu olahraga pagi. Ya, olahraga pagi jam 5 pagi bangun, aduh males banget cuman diajakin papa. Oke saya mau jalan. Terus papa saya minta, kamu lari. Cuma dari tiang listrik ini sampai tiang listrik sana bolak-balik 4 kali. Itu 1 kali bolak-balik saya pikir ya 100 meter saudara. Jadi bolak-balik 100 meter, sekali jalan cuma 50-an meter. Malesnya gak mau, males banget.
Pokoknya nggak mau, Pak, nggak mau. Papa saya paksa terus. Dulu tuh saya bukan orang yang demen olahraga. Saya itu cabi-cabi imut gitu saudara, waktu kecil itu. Kalau lihat fotonya waktu kecil gitu saudara ya, di mana-mana gitu saudara ya, mirip kayak merek ban itu loh. Ya, yang pelembung semua itu saudara. Jadi saya bukan orang yang senang olahraga. Tapi saking mau jadi tim basket sekolah itu, yang tadi saya bilang pertama kali itu nyaris mau pingsan rasanya. Tapi saya dorong diri saya. Dorong terus paksa. SMA kira-kira kelas 2. Guru olahraga minta lari lapangan basket ini 20 kali. Saya nggak stop. Dan nggak capek. Di sekolah kami itu ada lapangan bola tangan. Bukan lapangan sepak bola tapi lapangan bola tangan sebenarnya. Lari lapangan bola tangan 20 kali. Saya nggak stop. Bisa saudara. Kenapa? Tadinya sengsara setengah mati tapi terus saya dorong diri saya, lama-lama mulai endurance itu muncul. Akhirnya larinya bisa jauh. Waktu kuliah saya ikut namanya latihan dasar kepemimpinan. Bukan cuma masalah daya tahan lari, masuk sungai, jalan di sungai malam-malam, kemudian ada agak daki gitu. Udah kuat saudara. Jadi saya semakin secara fisik tahan ujian lebih jauh. Dan akhirnya menimbulkan kepada saya pengharapan. Saya mungkin bisa lebih jauh lagi. Mulai hiking. Ya saudara, saya memang bukan kelompok pecinta alam di kampus saya. Di sebuah kampus di Jakarta ini. Tapi saya ikut bersama senior. Pernah mendaki saudara. Air terjun yang sudah mati. Dan saya bisa menaikinya. Dari tadinya culun menjadi nggak culun banget lah, lumayan lah. Seperti ini. Saudara sekalian, itu secara alamiah memang apa yang tertulis di Alkitab ini terjadi. Kita bisa pahami itu dan terjadi juga secara aspek rohani. Aspek yang bukan fisikal. Tapi pertanyaan saya, apakah yang ditulis di Alkitab ini eksklusif hanya terjadi pada orang Kristen saja? Ini kan firman Tuhan saudara ya. Apa ini cuma terjadi pada orang Kristen saja saudara? Saudara tahu wanita ini? Malala. Di usia 10 tahun dia sudah memperjuangkan agar wanita di Afghanistan itu bisa bersekolah. Dia akhirnya memang bersekolah itu di Pakistan. Tetapi pada masa itu ketika Taliban itu masih berkuasa dan Taliban bisa menyeberang ke Pakistan, dikira-kira dia usia 14-15 tahun, dicegat sebuah bus dan ditanya, yang mana yang namanya Malala? Dia akhirnya mengaku dan dia ditembak. Tembak kena bagian pipinya saudara. Dan tapi dia kemudian diterbangkan ke Inggris karena orang Eropa kan sangat simpati dengan yang seperti itu. Tapi bayangkan, gadis usia 10-11 tahun. Memperjuangkan supaya wanita-wanita di Afghanistan dan banyak negara yang dikuasai kaum ekstremis begini bisa sekolah dan gratis pula. Nah itu maunya dia. Tapi dia teguh sekali saudara. Tekun bener, tabah bener. Dia dibawa ke Inggris lalu dia bisa diselamatkan. Apa dia berhenti? Enggak saudara. Sampai sekarang dia sudah pernah memenangkan Nobel saudara, perdamaian. Dia terus memperjuangkan hal yang sama. Jadi, siapa bilang hanya eksklusif kekristenan? Bahkan saudara, kalau saudara membaca buku-buku para teoris, Viktor Frankl misalnya di dalam salah satu bukunya yang terkenal ini. Viktor Frankl itu bukan orang Kristen saudara. Tapi dia ngomong begini, gak perlu malu bila menangis sebab air mata menjadi saksi bahwa orang punya keberanian yang sangat besar, keberanian untuk menderita. Dia pun ngalamin betapa dia bisa terbebas dari kamp konsentrasi karena dia menahan diri. Yang saya mau ngomong saudara, itu tidak eksklusif dalam
kekristenan. Sementara banyak orang Kristen yang sepertinya terbuai dengan mimpi-mimpi. Percaya engkau akan selalu naik. Tahun ini adalah tahun di mana engkau mendapatkan terobosan dan tidak akan pernah mundur. Tapi kalau kita kemudian menemukan bahwa orang-orang di luar kekristenan mengeluarkan banyak teori dari secara psikologis, sosiologis, para filsuf yang saya sudah bandingkan apa kata-kata mereka. Mereka masing-masing punya konsepnya tentang bagaimana orang menyikapi penderitaan. Bagaimana orang kemudian bisa mengalahkan kesengsaraan. Bagaimana orang menciptakan nilai di dalam kesengsaraan. Bukan eksklusif kekristenan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, saudara, maka hal ini sebetulnya menjadi cermin bagi kita. Kalau murid Kristus yang katanya disertai oleh Allah Roh Kudus, tapi mudah menyerah ketika menghadapi kesengsaraan. Apa kata dunia? Mereka di luar tembok gereja dengan gigih memperjuangkan itu. Masa iya kita menyerah? Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita senang sekali dengan Allah yang memang menerima kita apa adanya. Kita harus tahu Allah tidak mau kita menjadi seadanya. Tuhan memang menjanjikan kita aman di dalam Kristus. Tidak ada dosa lagi yang kemudian dapat membawa kita. Atau maaf, tidak ada upah atas dosa lagi yang kemudian membawa kita mengalami yang namanya maut kekal itu. Kita aman karena iblis tidak akan bisa menguasai kita. Tapi Tuhan tidak pernah janji hidup kita selalu nyaman. Tuhan memang lemah lembut. Tapi Tuhan gak mau kita jadi lemah dan lembek. Tuhan mau kita bermegah dalam kesengsaraan. Tabah, tahan uji, dan penuh harapan dalam hidup. Tapi kembali pertanyaannya adalah, di mana keunikan pesan Injil Kristus? Kalau tidak ada keunikan, untuk apa kita memikirkannya? Karena mereka di luar iman Kristen pun membicarakannya. Kuncinya di mana? Mari kita kembali kepada Alkitab. Di mana di Alkitab ini dikatakan, saudara, kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Kalau kita baca dari bahasa aslinya, sebetulnya kunci pentingnya, saudara, itu adalah anugerah ini. Saudara, anugerah ini itu apa? Anugerah ini itu bukan suatu kondisi yang kemudian saya menerima sesuatu yang saya tidak patut mendapatkannya. Anugerah dimaksud di sini bukan sekedar seseorang atau satu pribadi yang memberikan yang tidak patut diterima oleh sang penerima. Anugerah di sini tidak lain adalah Allah itu sendiri. Karena Roma sampai kemudian selanjutnya, tapi pasal 1 sampai pasal 4 menjadi dasar diskusi panjang lebar dari Paulus tentang orang dibenarkan di dalam Kristus. Dan itu adalah Allah sendiri yang kemudian menjadi manusia, mati dan bangkit. Jadi anugerah ini bukan semata-mata kita menerima atau pemberian, tapi anugerah di sini bicara Allah itu sendiri. Kita mendapat jalan masuk kepada anugerah ini, yaitu Allah itu sendiri. Maka kita bisa mulai menduga kekuatan kita adalah pada diri Allah. Maka mari kita kembali Alkitab kita itu berkata apa? Di bagian pasal yang kedua, pasal yang ketiga dikatakan, di dalam anugerah ini kita berdiri. Memakai sebuah kata yang jelas mengatakan kita telah berdiri dan akan terus-menerus berdiri. Ada pengaruhnya, ada dampaknya sampai sekarang. Sesuatu yang sudah terjadi dengan total. Maksudnya adalah anugerah itu yang membuat kita terima Tuhan Yesus, yaitu Allah itu sendiri, Dia memegang kita. Artinya apa, saudara? Kekuatan itu bukan pada diri kita, tapi pada Allah itu sendiri. Dan ini semakin jelas. Karena kemudian kalau kita bandingkan bagian lain dari Rasul Paulus.
waktu Rasul Paulus berkata tentang ketabahan, endurance, perseverance, patience. Maka ada bagian dari tulisan Rasul Paulus di mana Rasul Paulus berkata, ketabahan Kristus. Artinya, ketabahan yang kita bicarakan bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Allah yang mengerjakannya, Allah yang menjaganya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya membedakan antara kita dengan yang di luar iman Kristus. Sekalipun fenomena luarnya itu sama, yaitu orang-orang yang mencoba mendapatkan makna di dalam kesengsaraan. Orang-orang yang mencoba mengatasi kesengsaraan dengan baik dan benar. Sepertinya sama. Tapi sebetulnya berbeda di dalam siapa yang pada akhirnya mendapat aplaus. Orang-orang di luar sana sadar atau tidak sadar, sebetulnya sedang menunjukkan aku mampu. Mendapat pengakuan ini dan itu secara tidak langsung sebetulnya menunjukkan kekuatan humanis, kekuatan manusia yang mampu mengatasi segala rasa sakit demi tetap menciptakan nilai dalam hidup. Maka dunia sebetulnya selalu menunjuk pada manusia-manusia tertentu, maka diberikanlah hadiah ini dan itu, bukan? Tapi orang Kristen sejati, murid Kristus yang bermegah dalam pengharapan, dia sebetulnya sedang menunjuk kepada Allah. Dia kemudian akan berkata, itu bukan karena aku, tapi karena Allah. Itu bukan karena kehebatan saya tidak bisa, tapi Allah yang menjaga kita. Meskipun fenomena luarnya itu sama. Dan saya bandingkan apa yang dikatakan, karena saya juga menyukai akan psikologi, saya membaca beberapa psikolog dengan teorinya masing-masing, bagaimana menghadapi akan kesengsaraan. Saya sedikit membaca apa tulisan para sosiolog, saya membandingkan sedikit tulisan para filsuf. Saudara, sebetulnya mereka itu mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Mereka berusaha berjuang. Dan mereka kemudian secara langsung tidak langsung mereka mencoba membandingkan, si ini ngomong begitu, si ini ngomong begitu, apa yang bisa saya pelajari? Tidak ada sebuah garansi yang pasti. Tapi dari teks firman Tuhan ini, di mana dikatakan di ayat yang kelima, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jaminan bagi murid Kristus adalah karena ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Allah Roh Kudus yang mengerjakan akan agape itu di dalam diri kita, yang menjadi sang penolong, sang pendamping itu, yang mengingatkan kita, sang penasehat itu. Maka kekuatan kita bukan kekuatan manusiawi. Kekuatan kita adalah orang yang mau, seperti kata Tuhan Yesus di Matius pasal 5, miskin di hadapan Tuhan. Mengandalkan sepenuhnya Tuhan itu saja. Dan terus berjalan step by step bersama Tuhan. Beberapa hal untuk menjadi penerapan. Yang pertama, marilah kita hidup oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus adalah hidup yang mencoba menghadapi kesengsaraan dengan belajar untuk lebih rela hati, rela diri, lembut hati, mempercayakan firman Tuhan. Mempercayai firman Tuhan lebih daripada pemikiran manusiawi. Pemikiran manusia berkata tidak mungkin, itu tidak bisa. Tetapi firman Tuhan berkata dia tidak mungkin mengizinkan yang kita tidak mampu pikul. Firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan di sini bukan semata-mata hidup tanpa masalah. Karena orang beriman akan tahu Tuhan tetap memberkati sekalipun di dalam masalah. Tetap mau belajar taat akan firman di dalam setiap situasi hidup.
Hidup oleh Roh Kudus adalah hidup yang step by step. Kita semakin mengerti, semakin berjalan, dan semakin di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Dan memang hidup oleh Roh Kudus itu, di dalam kesengsaraan yang kita hadapi, kita perlu untuk bertanya, belajar tentang langkah melalui kesengsaraan dengan baik dan benar. Kalau saudara senang membaca, boleh nggak baca buku ini dan itu? Boleh banget saudara. Saudara mau baca buku ini dan itu nggak apa-apa. Tapi temukanlah orang yang tepat untuk berdiskusi. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang berani mengintegrasikan firman Tuhan dengan hal-hal lain. Tapi tetap firman Tuhan itu menjadi standar kebenaran yang sejati. Saudara, saya membaca buku misalnya George Muller. Seorang yang menjalankan panti asuhan di Inggris itu semata-mata mengandalkan doa. Dia punya iman bahwa kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Berkali-kali saya baca autobiografinya. Oh ya, itu bagus juga saudara ya. Saudara baca autobiografi gitu bagus saudara. Autobiografi George Muller yang saya baca itu, seringkali dia tidak ada uang. Dia berdoa. Tiba-tiba ada yang memberikan uang. Cukup untuk kebutuhan beberapa hari. Terus begitu jalan, nyambung, terus menerus semata-mata mengandalkan Tuhan. Dan sejak membaca autobiografi itu, saya belajar mengandalkan itu. Bahwa kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Siapa yang paling mengasihi GKI Sunter? Tuhan. Siapa yang paling mengasihi keluarga kita? Tuhan. Kita lakukan yang terbaik dan percayalah Tuhan akan memelihara. Saudara, yang ketiga, mari kita punya kesadaran. Kristus sudah mati dan bangkit untuk menebus kita. Maka kita bukan orang yang gampangan bagi Dia. Tidak mungkin kalau Dia katakan, aku telah mengalahkan dunia. Maka itu tidak ada dampaknya bagi kita. Maka kalau Dia sudah berkata, aku bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam kesengsaraanmu. Dan Tuhan berkata di Roma pasal 8, tidak ada satupun kuasa di surga, kuasa di langit, kuasa di bumi, segala penderitaan, kesengsaraan, pemerintah apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Masakan kita ragu. Tidak ada satupun dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita belajar untuk tetap teguh. Suatu pekerjaan yang terus-menerus kita kerjakan sampai kita bertemu Tuhan. Dan tidak ada satupun orang di ruangan ini yang dapat berkata, aku sudah konsisten berhasil bermegah dalam kesengsaraanku. Tidak. Mari kita belajar bersama. Mari kita saling menguatkan bersama. Stand firm, tetap teguh. Karena Allah sumber kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan karunia-Mu, tuntun dan pimpinlah kami Tuhan. Sehingga kami dapat kemudian menjalani hidup kami di tengah segala gelombang badainya. Untuk hanya terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan mengalami sendiri sebuah perjalanan iman yang mungkin kadang penuh dengan berbagai pertanyaan, tapi itu kiranya menjadi suatu petualangan yang menyenangkan. Karena kami mengalaminya bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.